Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana nih menghadapi new normal setelah pandemi? Setelah pandemi masih dalam masa pandemi. Tapi setidaknya kita udah bisa sedikit-sedikit menjalankan aktivitas seperti biasanya ya. Hanya saja harus lebih mematuhi atau enggak aware sama protokol kesehatan ya, karena itu juga insya Allah untuk demi kebaikan kita semua. Anyway, kita belum kenalan ya. Tak kenal maka ya kenalan lah. Karena kan juga ada peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Ya gimana mau sayang kalau misalnya kita belum kenalan. Kenalin, saya Rihadatul Aisy Amri dari Ketua Departemen Keperempuanan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan seperti yang sudah kita tahu ya, kalau misalnya HMJIAT ini alias Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini punya program yang namanya IAT Talk. Nah, di sini saya diberi kesempatan untuk sharing di podcast HMJIAT. Wah, makasih banget ya udah diberi kesempatan. Sebenarnya merasa tidak pantas, kurang pantas gitu. Tapi semoga apa yang disampaikan ada hal positifnya dan ada hal manfaatnya. Itu sih yang terpenting. Dan di sini saya ingin membahas tentang kebesaran hati Hamka. Siapa sih yang gak tahu Hamka? Seorang ulama tafsir asal Indonesia dari Padang yang ternyata memiliki keluasan hati yang luar biasa. Bukan hanya seorang ulama tafsir yang masyhur, tapi beliau juga adalah seorang sastrawan yang karya-karyanya juga begitu romantis, puitis. Kayaknya bagi siapapun yang sedang jatuh cinta membaca karyanya, semakin meleleh, semakin merasa, ternyata haruskah memang benar cinta seperti ini? Aduh, apa banget sih saya. Tapi memang seperti yang kalau misalnya kita tahu latar belakangnya Hamka, sejarah-sejarahnya Hamka, saya yakin sih semua akan setuju betapa luasnya hati Hamka. Masya Allah. Dan di sini jadi ceritanya pada tahun 1962 karya sastra yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dituding sebagai hasil jiplakan. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang akrab dikenal Hamka ini selaku penulisnya dituduh sebagai seorang plagiator. Kebayang gak sih? Dituduh sebagai plagiat. Nah, ini tuh dari Harian Bintang Timur oleh Pramudia Anantatur mengulas tuduhan tersebut. Jadi kalian tahu ya Pramudia Anantatur siapa? Intinya sih salah satu seorang penulis juga yang menulis novel Bumi Manusia. Itu yang terkenal ya. Terus jadi Pram itu menuduh bahwasannya Hamka itu menjiplak karyanya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang penulis Mesir yang berjudul novel. Jadi novelnya itu berjudul Magdalena. Wah, berbulan-bulan lamanya tuh ya. Tulisannya itu mendiskreditkan Hamka, menyudutkan Hamka. Aduh, kebayang gak? Tapi setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba datang sepasang kekasih yang bernama Astuti dan Daniel
memperkenalkan. Jadi yang putrinya ini, yang Astuti ini adalah ternyata anaknya Pramudianantatur, yang dulunya menuduh kalau karya Hamka adalah ciplakan, plagiator. Dan Astuti pun mengutarakan maksud kedatangannya untuk apa. Dia menyampaikan pesan ayahnya untuk menemui Hamka dan bercerita ia ingin menikah dengan Daniel. Tapi ternyata tidak disetujui oleh Pram, dikarenakan berbeda agama, itu alasannya. Maka dari itu Pram menyarankan Astuti untuk bertemu dengan Hamka. Dan Pram meminta Astuti agar Hamka bersedia mengajari Daniel tentang Islam, sekaligus menjadi saksi pernikahan keduanya. Dan kalian tahu, Hamka tidak pernah menyinggung sedikit pun hal yang pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Dan melalui bimbingan Hamka, Daniel Setiawan, calon suami Astuti, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sisi lain, pada tahun 1964, Hamka yang kerap mengkritisi sistem demokrasi terpimpin. Kebayang ya? Sebenarnya dari dulu ya pasti udah masalah perpolitikan di Indonesia itu banyak polanya. Dan ya begitulah. Tidak perlu membahas sistem lah ya. Di sini mau membahas tentang kebesaran hati Hamka. Difitnah oleh orang-orang yang membenci Hamka. Dituding akan melakukan rencana pembunuhan kepada presiden, yaitu Presiden Soekarno pada saat itu. Dan juga Menteri Agama yang pada saat itu bernama Saifuddin Zuhri. Dan selama 2 tahun 4 bulan, Hamka berada di jeruji busi. Dan tak jarang, Hamka pun menerima perlakuan yang begitu kejam. Dan kalian tahu sikap Hamka seperti apa kepada Presiden Soekarno yang pernah memenjarakannya itu? Pada tanggal 21 Juni 1970, 2 orang bertamu ke rumah Hamka yang bernama Kafrawi, Sekjen Departemen Agama, dan Maijen Suryo, Ajudan Presiden Soeharto, membawa wasiat dari Soekarno. Bila aku mati kelak, aku meminta kesediaan Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahku. Begitu pesan Soekarno. Dan Hamka terkejut dari salah satu yang datang ke situ. Iya Buya, Bapak telah wafat. Sekarang jenazahnya telah dibawa ke Wisma Yaso. Buya Hamka pun langsung bergegas ke Wisma Yaso. Hamka berdiri paling depan untuk memimpin sholat jenazah. Sebelum jenazah Soekarno diterbangkan ke Blitar untuk dimakamkan, Hamka pula yang mendoakan Soekarno dan meminta semua yang hadir untuk memaafkan Soekarno jika mempunyai salah dan khilaf. Dalam kesempatan terpisah pun, beberapa tahun berselang, salah seorang teman Pramudianantatur, Hudzaifah Quddah, menanyakan alasannya mengirim calon menantunya kepada Hamka untuk mempelajari Islam. Pram pun menjawab dengan penuh ketegasan, masalah paham kami tetap berbeda, tetapi saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka, meski kami berbeda paham politik.
Begitu kata Pram, seperti dikutip dalam buku Ayah karya Irfan Hamka. Sedangkan atas nasibnya yang pernah dipenjara oleh Soekarno, tuduhan yang tak terbukti, Hamka justru pernah berujar seperti ini. Saya bersyukur pernah dipenjara, sebab jika tidak dipenjara, tidak mungkin saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar, ujarnya. Dari kisah di atas, sebenarnya Hamka layak menaruh dendam. Tentu banget. Udah disakitin berkali-kali, kebayang gak itu yang masih terlihat ya? Entah kita gak tahu lagi. Banyak hal mungkin yang telah dilalui Hamka, makanya memiliki hati yang sekuat itu, seteguh itu, seluas itu. Luar biasa, Masya Allah. Karena dia tahu, jadi Hamka mungkin begitu sadar, kedengkian terhadap orang lain tidak akan mengubah apapun. Sedangkan orang yang berhati besar akan membalas dendamnya dengan hati yang begitu lapang, bagaikan tanah yang subur, penuh dengan cinta, selaras dengan apa yang pernah dikatakannya. Jadi Hamka pernah bilang seperti ini, cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Hanya tanahnya lah yang berlain-lainan menerimanya. Jika ia jatuh ke tanah yang tandus, tumbuhlah oleh kerana embun itu kedurjanaannya, kedustaannya, penipu, langkah serong dan lain-lain perkara yang tercerah. Tetapi jika ia jatuh kepada tanah yang subur, di sana akan tumbuh kesucian hati, keikhlasan, setia budi pekerti yang tinggi, dan lain-lain perangai yang terpuji. Baiklah, mungkin sekian dari saya, Rihadatul Aisy Amri. Semoga bermanfaat, dan tunggu episode-episode selanjutnya di IAT Talk.